Timnas Voli Putri U21 Indonesia. Bak ketiban durian runtuh usai Vietnam. Ketahuan mainkan pemain pria. Kejuaraan bola voli dunia putri U21 2025 yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, diwarnai putusan mengejutkan dari Federasi Bola Voli Dunia, FIVB, yang mendiskualifikasi Tim Nasional Bola Voli Putri U21 Vietnam. Berdasarkan tes uji kromosom yang dilakukan oleh FIVB, dua pemain Vietnam yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh dinyatakan berjenis kelamin pria. Artinya Vietnam melanggar peraturan dari FIVB pasal 12,2 mengenai regulasi pemain. Merujuk pada laporan tes, FIVB menjatuhkan hukuman pembatalan hasil pertandingan dan mencoret dua nama pemain tersebut dari kejuaraan. Sesuai dengan pasal 13,5,2 dari peraturan acara dan 14,4 dari peraturan disiplin. Subkomite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan Tim Nasional Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera, tulis FIVB. Vietnam juga tengah dibayangi sanksi lainnya. Merujuk pada pelanggaran tersebut tengah dikaji panel disiplin FIVB. Vietnam bisa saja memperoleh sanksi yang lebih berat selain dari diskualifikasi setelah pemanggilan Federasi Bola Voli Vietnam yang akan segera dilakukan FIVB. Federasi Bola Voli Vietnam dan pemain tersebut akan diundang untuk memberikan posisi mereka secara tertulis, tulis FIVB. Dengan diskualifikasi tersebut, maka Vietnam yang menempati peringkat kedua Pool A kejuaraan bola voli dunia U21 2025 dipastikan tak akan bisa melanjutkan langkah ke fase gugur. Keputusan FIVB tentunya menjadi keuntungan bagi tim merah putih yang ada di peringkat kelima akan merangkak naik ke peringkat keempat, sekaligus bisa meneruskan langkah ke babak gugur atau playoff 16 besar. Pelatih Tim Nasional Bola Voli Putri U21 Indonesia Marco Sugiyama mengatakan bahwa ia akan terus menyiapkan timnya terlepas dengan hasil dan keputusan didiskualifikasi atau tidaknya Vietnam dari kejuaraan Bola Voli Dunia U21 Putri 2025. Saya tidak mendengar ini sebelumnya, tapi ini bukan pekerjaan kami. Jika memang hal ini terjadi, Vietnam didiskualifikasi, maka kami harus bersiap untuk pertandingan 16 besar, kata Sugiyama di Surabaya Selasa malam WIB. Proses ini tergantung keputusan FIVB. Proses kami sekarang yakni mengembalikan kondisi fisik dari tim yang mempunyai masalah cedera, ujar pelatih berkewarganegaraan Jepang ini. Di babak 16 besar nantinya, Indonesia akan bersua juara Pool C Italia pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini terdapat dua pemain di tim Merah Putih yang dipastikan tak akan tampil di babak 16 besar. Dua pemain itu yakni Waude Ardina dan Kadek Diva yang tak bisa turun ke lapangan karena menderita cedera. Sementara itu Junaida Santi juga masih diragukan tampil karena tidak dalam kondisi yang fit. Kami sedikit kurang beruntung. Santi masih harus dicek kondisinya sebelum kami menjalani pertandingan berikutnya, tutur Sugiyama. Kehilangan Santi bisa menjadi pukulan telak untuk tim Merah Putih. Pasalnya pemain Jakarta Pertamina Enduro tersebut merupakan tumpuan tim. Santi merupakan pencetak poin terbanyak Indonesia dan kini bertengger di posisi kedua daftar pemain dengan poin terbanyak pada turnamen. Selama 5 pertandingan di fase grup, Santi total telah menceploskan 89 poin, hasil dari 81 pukulan, 4 blok, dan 4 servis ake. Pemain berusia 19 tahun tersebut hanya kalah dari pilar Jepang Sai Omori yang telah mengantongi total 91 poin, hasil dari 83 pukulan, 3 blok, dan 5 servis AC. Dalam kondisi waktu yang tidak cukup banyak, Sugiyama harus memutar otak dan memanfaatkan sebaik mungkin performa dari setiap pemain yang ada. Menghadapi kejuaraan bola voli dunia U21 Putri 2025, pelatih Tim Nasional Bola Voli Putri U21. Indonesia Marcos Sugiyama
menggembleng 12 pemain dalam kurun waktu 4 bulan untuk persiapan. Tergabung di Pool A, Indonesia nyatanya tak bisa berbuat banyak dalam persaingan menghadapi lawan-lawan seperti Argentina, Serbia, Puerto Rico, Kanada, hingga tim tetangga Vietnam. Dari 5 pertandingan yang dilakoni oleh tim asuhan Marcos Sugiyama tersebut, tim Sri Kandi Muda hanya mampu memetik 1 kemenangan dan menelan 4 kekalahan. Performa negatif yang paling mencolok terlihat yakni ketika bersua Vietnam pada pertandingan perdana. Tim Merah Putih seakan kehilangan fokus dan kepercayaan diri untuk membangun serangan serta melakukan blok, disebabkan faktor dukungan dari para penonton yang justru membuat mereka grogi. Perlahan namun pasti, Sugiyama memang mencoba untuk memperbaiki performa yang ditunjukkan oleh Junaida Santi dan kawan-kawan yang tampil mengecewakan di laga perdana. Sugiyama mengaku melakukan metode-metode seperti pemberian motivasi, penjelasan analisa permainan lawan, dan yang terpenting yakni mengkomunikasikan kondisi mental pemain. Praktik yang terakhir menurut pelatih berkewarganegaraan Jepang itu merupakan fondasi penting mengingat para pemain yang dibawanya terbilang cukup muda dengan rata-rata berusia 19 tahun. Pelatih berdarah Brasil Jepang menegakui, anak asuhnya harus diberikan kepercayaan serta jam terbang yang jauh lebih banyak. Sekarang kami bermain di level yang sama dengan negara lain. Ini adalah proses yang baik, dan kami perlu memberikan pengalaman bagi anak-anak ini untuk menjadi lebih kompetitif, untuk menjadi lebih yakin. Kepercayaan diri tim sekarang tinggi, kata Sugiyama.